Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan backborder atau bingkai di Microsoft Office Word. Caranya, kita buka dulu Microsoft Office Word-nya. Setelah kita buka, di sini saya punya filenya tentang sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Nah, file ini akan saya berikan sebuah bingkai, tampilannya lebih cantik ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah cari menu Pack Layout, kemudian cari Pack Border. Nah, di sini ada border, ada Pack Border, ada menu shading. Nah, kalau di sini border dengan Pack Border. Nah, pilih yang Pack Border. Di sini ada menu style, color, width, art. Nah, style ini adalah model bingkainya. Kalau kalian mau memilih bingkai yang seperti ini, bergaris lurus, tinggal kita klik yang kita inginkan. Contohnya seperti di sebelah kanan ada preview. Dan sebelum kita menggunakan atau mengaplikasikan di halaman dokumen yang kita miliki, kita lihat dulu di previewnya. Tampilannya seperti ini. Kalau kita pakai yang titik-titik, tampilannya seperti ini. Kalau kita pakai yang bergaris, tampilannya seperti ini. Nah, untuk colornya kalian bisa memilih garisnya diberi warna apa. Kalau misalkan kalian tidak ingin memberikan warna, diberikan colornya otomatis aja. Nah, untuk ketebalan bingkainya kalian juga bisa memilih. Sini ketebalan bingkainya. Nah, di menu width ya, untuk menentukan ketebalan bingkai. Nah, kalau kalian ingin bingkainya bergambar, pilih di art. Di art di sini ada banyak pilihan untuk bingkai yang bergambar. Misalkan saya pilih yang pohon cemara. Nah, sebelum kita mengaplikasikan di halaman dokumen, kita lihat dulu apakah sudah bagus atau belum bingkainya yang kita pilih. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan atau selera masing-masing, tinggal kita klik OK. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kalau misalkan terlalu tebal bingkainya, terlalu besar-besar bingkainya, bisa dikecilkan. Kembali lagi di Pack Layout, kemudian Pack Border, pilih width-nya ini jadi 16 ya. Kemudian di sini ada Apply To. Apply To ini ada beberapa pilihan. Kalau Word dokumen itu semua halaman itu ada bingkainya. Kalau misalkan kalian hanya menginginkan bingkai yang ada di halaman satu saja, maka yang di setting atau yang dipilih di Apply To itu yang dipilih adalah this section first page only, hanya halaman satu yang ada bingkainya. Jadi halaman kedua, ketiga, dan keempat tidak ada bingkainya. Kalau misalkan kalian mau memilih bingkainya berada di halaman yang kedua, tekan kita atur lagi di Pack Border, pilih yang this section all accepts first page. Kita pilih yang ini. Nah, jadi semua halaman dokumennya berbingkai kecuali halaman 1. Jadi
Kalau kita pilih yang full dokumen, ini artinya semua halaman dokumen akan ada bingkainya. Kalau kita pilih yang this section first page only, artinya hanya halaman 1 yang ada bingkainya. Halaman berikutnya tidak ada bingkainya. Kalau kita pilih yang this section all except first page, itu artinya semua halaman kecuali halaman 1 ada bingkainya. Seperti itu. Kita pilih yang Word dokumen saja biar semuanya ada bingkainya. Semuanya sudah ada bingkainya ya. Kalau mau menghapus, kalau terlalu banyak halamannya, cukup ditekan delete di keyboardnya. Saya dibesarkan lagi. Nah, di sini kita atur ketebalan judulnya, ukurannya, fontnya. Kita kembali ke home, menu home, kemudian kita atur untuk semua isi yang ada di dokumennya. Kita bisa menggunakan lebih cepatnya menggunakan kontrol ditambah huruf A untuk blok, atau kalian bisa blok dengan cara pakai mouse, klik tahan geser ke bawah sampai tulisannya habis. Kemudian kita pilih di menu font, kita jadikan Times New Roman, kemudian ukurannya adalah 12. Untuk judul kita buat ukurannya menjadi 16. Kita berikan tebal di huruf di kalimat sejarah komputer dan perkembangan dari masa ke masa. Caranya menggunakan icon bold untuk menebalkan judul. Nah, kemudian yang diisinya biarkan. Nah, kita jadikan isinya ini rata kiri dan kanan. Kenapa? Karena yang kiri ini sudah rata tulisannya, tapi yang kanan ini belum rata. Bagaimana cara meratakannya? Caranya blok, tahan geser ke bawah, kemudian di menu paragraf cari justify untuk merata kiri kanan kan. Merata kiri kanan tulisan supaya rapi kiri dan kanan. Oke, kalau sudah seperti ini kita simpan. Caranya bagaimana untuk menyimpannya? Pilih Office button. Kalau di Microsoft Office Word 2007 itu pakai Office button. Microsoft Office Word yang di atasnya 2007 itu biasanya di sini ada menu file. Nah, kemudian kita pilih Save As. Cara menyimpannya seperti ini ya. Kemudian kita berikan nama di sini. Namanya secara komputer dan perkembangan dari masa ke masa. Udah, biarkan namanya seperti itu, atau kalian mau merubah namanya dengan nama yang lain boleh. Kemudian tentukan direktori untuk penyimpanan file kalian. Direktorinya ada di mana? Nah, kalau saya di dokumen, di sini otomatis, maka tinggal klik save. Ingat-ingat direktori mana kalian menyimpan filenya. Kalau di dokumen, ya kalian ingat-ingat. Kalau file secara komputernya disimpan di direktori dokumen. Kemudian pilih save. Untuk mengatur margin pada halaman dokumen sebelum kita mencetak. Jadi kalau kita mau mencetak halaman dokumen ini, kita harus mengatur dulu, men-setting dulu kertas yang kita miliki atau kertas HVS yang kita miliki. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita cetak tidak terpotong, lebih rapi, lebih tertata. Caranya bagaimana? Untuk men-setting
atau memformat halaman dokumen untuk dicetak. Caranya kita ketik layout, kemudian cari margin. Biasanya kalau di Microsoft Office yang lain selain 2007 itu di sini adalah menu Quick Setup mengatur margin pada halaman dokumen. Nah, kemudian kita pilih custom margin. Nah, custom margin ini di menu margin itu kita buat 3 standarnya. Untuk dokumen itu atas 3, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita atur marginnya, kita pindah di menu paper size. Kalian punya kertas ukuran apa? Kalau kalian punya ukuran A4, maka yang dipilih adalah A4. Kalau kalian punya folio atau F4, kalian tinggal pilih yang legal atau 8,5 ya. Di sini tidak ada. Jadi 8,5 biasanya. Oke. Di sini kertasnya adalah A4. Nah, kemudian kalau sudah di margin sudah diatur, paper sudah diatur, kita klik OK. Nah, kalau seperti ini, kita bisa menatanya lagi. Kalau seperti ini, dihapus, di delete. Ya, kenapa? Karena nanti ikut tercetak. Di delete pakai keyboard tombol delete supaya tidak tercetak karena kan halamannya kosong. Setelah seperti ini, tadi kan kita sudah menyimpan menggunakan save as. Sekarang kita tinggal pilih save karena kita sudah punya filenya, jadi tidak perlu menyimpan lagi. Kalau kita save as lagi, akhirnya nanti 2 filenya. Jadi kita cukup pilih save karena filenya 1, biar tidak ada duplikat. Nah, kalau sudah, kita bisa menutup dokumennya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.